Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 39. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita bahas pada soal yang pertama. Sebuah balok bermassa M dijatuhkan dari ketinggian H di atas bekas vertikal. Konstanta elastis bekas adalah K pada gambar A. Balok menempel ke bekas dan tertekan sejauh L sebelum diam. Yang A, berapakah kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi saat bekas tertekan sejauh L? Berapakah kerja yang dilakukan oleh gaya bekas saat bekas tertekan sejauh L? Pada gambar B sebenarnya dengan gambar A itu ya, M dijatuhkan kemudian bekas tertekan sejauh L, gaya bekasnya akan bertahan ke atas atau berlawanan dengan gaya gravitasi. Maka nanti kita harus melakukan bahwa untuk energi potensial bekasnya pada sejauh L itu akan bertanda negatif. Berapakah kecepatan balok saat sebelum menumbuk bekas? Kecepatan balok sesaat sebelum menumbuk bekas. Yang D, asumsikan bahwa saat sebelum menumbuk bekas, sebuah senapan menembakkan peluru secara vertikal bermassa M sama dengan M kecil sama dengan M dibagi dengan 4. Yang menumbuk dan tetap diam di dalam balok seperti gambar B. Jadi peluru itu masuk ke dalam M ya, pada balok M ya, bersarang di dalamnya. Jika peluru memiliki kecepatan awal V0, tentukan panjang bekas akan tertekan. Kita bahas bersama-sama. Gambar kita ulangi kembali untuk mengingatkan pekerjaan kita. Pada gambar A, M sama dengan massa balok, V adalah kecepatan balok saat menumbuk bekas, K adalah konstanta bekasnya. Kemudian pada gambar B, ya, M sama dengan massa balok, M kecil adalah massa peluru, M dibagi dengan 4, V0 adalah kecepatan peluru. Ya. Maka dengan demikian, ya, pada gambar B, ya, V aksen adalah kecepatan peluru dan balok. Ini kemudian bersarang di sini, ya. Kemudian K sama sebagai konstanta bekasnya. Kemudian L adalah panjang bekas yang tertekan. Kita lihat pada soal nomor A, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi apabila delta X itu sama dengan L. Jadi pada waktu balok menumbuk bekas itu tertekan sejauh delta X itu sama dengan L, maka dengan demikian energi potensial gravitasi harus sebanding dengan perubahan panjang bekasnya. Maka kemudian B adalah usaha oleh bekas pada waktu delta X sama dengan L, kemudian C, V-nya sama dengan berapa pada gambar A saat menumbuk bekas, ya. Jadi kecepatan balok M saat menumbuk bekas, kemudian DL-nya sama dengan berapa pada gambar B,
ketika massa peluru bersarang pada balok. Kita lanjutkan pada soal nomor A. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi apabila delta X tertekan sejauh L? Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sebanding dengan pertambahan panjang pegasnya. Maka H itu sama dengan delta L, delta X sama dengan delta L. Maka W pada gravitasi adalah mg dikalikan dengan H, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi mg dikalikan dengan L, ya ini adalah bentuk persamaan satu demikian. Jadi sebanding H dengan L itu sebanding, ya. Maka dengan demikian mg dikalikan dengan L. Kemudian yang B, ya, usaha yang dilakukan oleh bekas itu pada waktu delta X sama dengan L, maka dengan demikian usaha yang dilakukan oleh gaya bekas berbanding lurus dengan kuadrat pertambahan panjang pegasnya, dan acuan arah positif adalah ke bawah. Artinya bekas tertekan bertahan dengan gaya bekasnya ke atas, maka bertanda negatif, sehingga ya ini ya. Maka dengan demikian W itu sama dengan setengah kx kuadrat, negatif, ya, karena ini bertahan di sini, ya, bertahan ke atas berlawanan dengan gravitasi bumi, sehingga usaha yang dilakukan oleh bekas itu sama dengan negatif, ya, setengah k L dikuadratkan. Ini adalah persamaan yang kedua, bertanda negatif karena arah gaya bekas adalah bertahan berlawanan dengan gaya gravitasinya. Yang C, berapakah kecepatannya saat balok M, ya, menumbuk bekas? Maka dengan demikian dari sini terjadi hukum kekekalan momentum, maka pada hukum kekekalan energi mekanik, ya, pada balok M, sehingga setengah mv kuadrat itu sama dengan mgh. Kalau di sini, ya, diambil sebagai L, maka sebanding dengan H, maka M dikalikan G dikalikan H, sehingga V kuadrat itu sama dengan 2GH. Atau V-nya sama dengan akar 2GH sebagai persamaan 3, maka dengan demikian kecepatannya itu sebanding dengan akar H-nya, ya. Akar dari H sebelum balok itu dilepaskan, ya. Ini adalah pada soal nomor C. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor D. Berapakah L-nya pada gambar B? Setelah peluru, ya, bergerak dengan kecepatan V0, kemudian bersarang di dalam balok, ya, maka hukum kekekalan momentum, ya, pada momentum awalnya itu P0 sama dengan M kecil V0 ditambah M dikalikan dengan V, ya. Ini adalah kecepatan balok saat mengambil posisi saat menumbuk bekasnya. Kemudian persamaan momentum akhirnya bahwa P sama dengan M kecil V aksen ditambah M V aksen. Karena bersarang di dalamnya, maka M kecil ditambah M dikalikan dengan V aksen. Maka persamaan 4 dengan persamaan 5 ini kita gabungkan sebagai hukum kekekalan momentum. Maka M kecil V0 ditambah MV sama dengan, ya, M kecil ditambah M dikalikan dengan V aksen, ya. Sehingga yang ditanyakan adalah kecepatan, ya. V aksennya di sini sudah ketemu tadi, ya. Maka V aksennya, ya, V-nya sama dengan akar 2GH persamaan 3, maka V aksennya, ya, nah, kita lihat V aksennya berdasarkan M kecil sama dengan M dibagi dengan 4, ya. Sehingga persamaan ini
dari ketentuan yang sudah diketemukan bahwa M dibagi 4 V0 ditambah M akar 2GH sama dengan M dibagi 4 ditambah M dikalikan dengan V aksen. Ini adalah 5/4 ya kalau dijumlahkan, sehingga persamaannya menjadi kalau dibagi dengan M semua ya, maka kemudian dikalikan dengan 4 ya, maka V0 ditambah 4 akar 2GH sama dengan 5 V aksen. Di sini 5/4 ya, 5/4 M dibagi M1 pada ruas kiri dan kanan, kemudian dikalikan dengan 4, inilah persamaan yang diinginkannya. Maka V aksennya itu sama dengan 1/5 ya, dikalikan V0 ditambah 4 akar 2GH sebagai persamaan 6. Ini terjadi pada waktu ya, untuk pencarian L kita hitung dulu pada hukum kekekalan momentum. Persamaan energi mekanik awalnya ya, maka EK0 itu sama dengan setengah M ditambah M kecil ditambah M dikalikan dengan V aksen kuadrat. Kenapa demikian? Peluru bersarang pada balok, maka dengan kecepatan yang sama sehingga EK0-nya sama dengan setengah M kecil ditambah M dikalikan V aksen kuadrat. Kemudian ya, dimasukkan M dibagi dengan 4, maka ini ketemunya 5/4. 5/4 dikalikan dengan setengah menjadi 5/8 V aksen 5/8 M ya, V aksen kuadrat. Ini adalah energi kinetik awal pada waktu peluru sudah bersarang di dalam balok. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Peluru bersarang pada balok dan bekas tertekan sejauh L, sehingga di sini ada energi potensial bekas, juga ada energi ya, potensial gravitasinya. Maka ini kita ambil dulu ya, EP0 itu sama dengan M ditambah M kecil ditambah M dikalikan dengan GL. Kemudian ya, maka M dibagi dengan 4 ditambah M dikalikan dengan GL, maka ketemunya 5/4 M GL. Ini persamaan 8. Kemudian ya, energi mekanik awalnya itu ya menjadi ya, energi mekanik awal sama dengan energi kinetik awal ditambah dengan energi potensial awalnya, maka menjadi 5/8 M ya, V aksen kuadrat ditambah 5/4 M dikalikan dengan GL. Ini adalah energi mekanik awal ya, maka dengan demikian ya, kita sudah menemukan keseluruhan dari posisi awal setelah peluru bersarang di dalam balok, sehingga ketemunya menjadi ya, 5/4 dikalikan setengah V aksen kuadrat ditambah GL sebagai persamaan 9 ya. Maka ini diringkas persamaannya menjadi 5/4 ya, maka dikalikan setengah V aksen kuadrat ditambah GL sebagai persamaan 9. Maka energi mekanik akhirnya itu tadi sudah dikatakan ada energi potensial bekas ya. Jadi tertekan sejauh L, maka M kecil dan M menyebabkan energi potensial bekasnya. Maka keseluruhan pada akhirnya ya, setelah menekan bekas, maka terjadi energi potensial bekas setengah KL kuadrat sebagai persamaan 10. Perbedaannya dengan awal dan akhir, pada awalnya ada EK0 saat ya, bersarang ya, bersarangnya peluru terhadap balok, kemudian menekan sejauh L, maka ada potensial gravitasinya ya. Kemudian pada energi mekanik akhir hanya ada energi potensial bekas, karena yang bekerja
pada gaya bekasnya setelah balok dan peluru diam ya menyentuh pegas tersebut, maka sebesar setengah KL dikuadratkan. Persamaan 9 dengan persamaan 10 kita gabungkan, maka dengan demikian ya kita lihat ya, setengah KL kuadrat sama dengan 5/4 M dikalikan setengah V aksen kuadrat ditambah GL ya. Maka ini gabungan persamaan dari persamaan 9 dan persamaan 10, maka kita kembalikan lagi persamaannya, setengah KL kuadrat sama dengan 5/8 MV aksen kuadrat ditambah 5/4 MGL ya. Kita lanjutkan. Kemudian ini kita ambil sama dengan 0 jadinya ya, maka ini bertanda negatif semua ya. Maka dengan demikian setengah KL kuadrat dikurangi 5/4 MGL dikurangi 5/8 MV V aksen kuadrat sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat, maka semuanya kita kalikan dengan 8 boleh ya, maka dikalikan 8 juga boleh, maka persamaannya menjadi ya 4KL kuadrat dikurangi 10GL dikurangi 5 ya MV aksen kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, maka L boleh dicari menggunakan akar-akar persamaan kuadratnya, sehingga ya ini adalah persamaan 6 tadi V aksennya, nanti untuk menggabungkan terakhir ya, maka dengan demikian ini adalah negatif ya negatif. Nah, ini harusnya ada M di sini ya, MGL, maka ini negatif menjadi positif 10 MG ya, plus minus ini B ya, ini adalah negatif, ini B negatif 10 MG ya, kemudian ini C negatif 5 MV aksen kuadrat, A-nya adalah 4K, maka ya positif 10 MG plus minus akar dari ini dikuadratkan menjadi 100 M kuadrat G kuadrat ditambah ya 4 dikalikan ya, ini 4 dikalikan ini 4 dikalikan 5 adalah 20 ya, 20, kemudian diambil seluruhnya menjadi 80 km ya, V aksen kuadrat dibagi 8K, ini 2 dikalikan dengan 4K. Kemudian persamaan ini kita lanjutkan ya, maka kalau dimasukkan dalam fungsi akarnya 5MG dibagi 4K ditambah, kita ambil yang memenuhi syarat adalah positifnya, akar dari 100 M kuadrat G kuadrat ditambah 80 K MV aksen kuadrat dibagi 64K ya. Maka dengan demikian ya, K-nya dikeluarkan ya, K-nya dikeluarkan, ini masih ada tetap K, maka menjadi 1/K ya, dikeluarkan 1/K, ini dibagi 4 kan, itu dibagi 4 ketemunya 25, ini dibagi 4 ketemunya 16. Kenapa bisa demikian ya? 4 kuadrat adalah 16 ya, 5 kuadrat adalah 25, maka kita inginkan bahwa nantinya harus ada angka yang sama dengan 5/4, sehingga 5MG dibagi dengan 4K itu ditambah 1/K dikalikan dengan 5MG dibagi 4 dikuadratkan, ini sama saja 25 M kuadrat G kuadrat dibagi 16 ya. Maka dengan demikian ditambah dengan KMV aksen kuadrat dibagi dengan 4 ya. Maka dengan demikian ini ada yang sama, maka kita mudah melakukan faktornya ya. Maka 5MG dibagi 4K ditambah 1/K dikalikan akar 5MG per 4 dikuadratkan ditambah 5KM dibagi 4 dikalikan 1/5 ya, V0 ditambah 4 akar dari 2GH kuadrat. Ini
persama 6 sudah dimasukkan ke sini, sehingga boleh dituliskan persamaannya menjadi L yang diperbolehkan itu sebanding dengan 5 MK dibagi 4K ditambah 1/K dikalikan akar dari 5 MK dibagi 4 kuadrat ditambah dengan, ya, maka ini dibagi, ya, ini masih ada 5, ini 25 dibagi 5, ini masih ada 5, maka ketemunya KM dibagi 20 dikalikan dengan V0 ditambah 4 akar 2GH kuadrat. Inilah L yang diperbolehkan pada soal nomor D dan keseluruhannya soal dari A sampai D, ya. Semoga kita bisa mempergunakan variabel dengan baik sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada momentum linier, ya, kemudian tumbukan linier dan pusat masanya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.